Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia Agustina. Saya dari semester 4, NIM 22020033. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemilihan portofolio yang optimal. Tadi udah dijelaskan ya dari bab kelima. Di sini juga akan saya menjelaskan tentang bagaimana cara memilih portofolio yang optimal itu bagaimana gitu. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Itu ada 4 materi. Yang pertama adalah konsep-konsep dasar portofolio itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita mencari konsep-konsep portofolio yang baik dan yang optimal gitu. Yang kedua adalah preferensi investor untuk membentuk portofolio optimal. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membentuk portofolio itu yang optimal. Dan yang ketiga adalah modal portofolio Markowitz. Di sini teman-teman pasti masih asing apa itu modal portofolio Markowitz. Nanti kita bahas ya di bab yang ketiga. Dan yang terakhir adalah memilih aset optimal. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memilih aset optimal yang baik dan yang benar. Oke, selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar portofolio itu sendiri. Konsep dasar portofolio itu sendiri adalah mengacu pada prinsip-prinsip utama yang membentuk dasar dari pengelolaan portofolio investasi itu sendiri. Konsep dasar ini meliputi beberapa prinsip kunci yang membantu investor dalam merancang, mengelola, dan memantau portofolio mereka. Beberapa konsep dasar portofolio yang perlu kita pahami, yaitu yang pertama adalah diversifikasi, yang kedua adalah pengembalian dan resiko, yang ketiga korelasi, yang keempat manajemen, dan yang terakhir adalah alokasi aset. Di sini saya akan menjelaskan beberapa konsep-konsep dasar yang saya jelaskan. Yang pertama adalah apa itu diversifikasi? Diversifikasi ialah strategi untuk meminimaliskan resiko dengan menyebarkan investasi Anda di berbagai jenis aset atau instrumen keuangan. Dengan memilih portofolio yang terdiversifikasi, Anda dapat mengurangi eksposur terhadap risiko spesifik dari satu aset atau sektor yang tertentu. Yang kedua adalah alokasi. Alokasi ini merujuk pada pembagian portofolio Anda di antara berbagai kelas aset seperti saham, obligasi, properti, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah korelasi. Apa sih korelasi itu? Korelasi adalah ukuran hubungan antara pergerakan harga dua aset. Aspek ini sangat penting karena cenderung berkorelasi rendah cenderung memberikan diversifikasi yang lebih baik dalam portofolio. Yang keempat adalah biaya transaksi. Biaya manajemen dan biaya lainnya dapat mempengaruhi pengembalian bersih dari portofolio Anda. Penting untuk mempertimbangkan biaya-biaya ini dan mencoba meminimaliskannya sebanyak mungkin. Jadi kita tuh harus meminimalisir atau meminimalkan agar sebanyak mungkin gitu guys. Yang terakhir adalah sebagian besar investor mencari keseimbangan antara tingkat pengembaliannya diharapkan dan tingkat resiko mereka siapkan untuk ditanggung. Oke. Yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang preferensi investor untuk membentuk portofolio optimal. Portofolio optimal itu merujuk pada kombinasi investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang diharapkan tertinggi dengan tingkat resiko dengan preferensi dan tujuan investor. Portofolio ini dianggap optimal karena tujuannya investor dianggap sebagai pilihan terbaik
yang tersedia mengingat kondisi pasar. Tujuannya dari investasi ini adalah toleransi, resiko, dan preferensi individu dan investor tersendiri seperti saham, obligasi, reksa, dana, dan ETF. Instrumen investasi untuk membentuk portofolio yang optimal. Di sini saya akan menjelaskan berbagai cara investasi untuk membentuk portofolio yang optimal itu gimana. Yang pertama adalah kita harus mengerti yaitu saham. Saham adalah kepemilikan dalam sebuah perusahaan dan dapat memberikan potensi pengembalian yang tinggi meskipun juga memiliki resiko yang lebih tinggi. Yang kedua adalah obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Obligasi cenderung memberikan pendapatan tetap dan lebih sedikit beresiko dari yang umum. Dan yang keempat adalah reksadana. Reksadana adalah suatu wadah investasi yang mengumpulkan dana dari para investor untuk kemudian diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar yang lainnya. Dan yang terakhir ada exchange trade fund atau yang disingkat dalam ETF adalah instrumen investasi yang mirip dengan reksadana namun diperdagangkan di bursa saham seperti saham biasa. Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan apa itu modal portofolio Markowitz. Modal portofolio Markowitz yang juga dikenal sebagai teori portofolio modern atau yang disebut dengan modern portfolio theory atau yang disebut dengan MPT dikembangkan oleh ekonomi Henry Markowitz pada tahun 1950-an. Teori ini merupakan konsep dasar dalam manajemen investasi yang memperkenalkan pendekatan matematis untuk membangun portofolio investasi yang optimal. Jadi model portofolio ini ditemukan dan dikembangkan oleh ekonomi Henry Markowitz pada tahun 1950-an sekitar itu. Dan ini dalam konsep ini memperkenalkan pendekatan matematis untuk membangun portofolio dan investasi yang lebih optimal. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu jenis-jenis kayak model portofolio Markowitz berdasarkan pada prinsip-prinsip dasarnya. Yang pertama adalah kurva efisiensi, menunjukkan bahwa ada keseimbangan antara tingkat risiko dan pengembalian, dan investor dapat memilih portofolio yang sesuai dengan preferensi risiko mereka. Yang kedua adalah diversifikasi portofolio. Harus terdiversifikasi dengan baik untuk mengurangi resiko sistematis, resiko yang tidak dapat dihindari melalui diversifikasi. Yang ketiga adalah efisiensi portofolio. Yang efisien adalah portofolio yang memberikan tingkat pengalaman tertentu dengan resiko yang minimal atau memberikan tingkat resiko tertentu dengan tingkat pengembalian maksimal. Yang keempat adalah frontal portfolio atau juga frontal portfolio atau yang disebut dengan frontal portfolio adalah himpunan portofolio yang memilih tingkat resiko terendah untuk tingkat pengembalian tertentu atau tingkat pengembalian tertinggi untuk tingkat resiko tertentu. Dan yang terakhir adalah portofolio optimal, yaitu portofolio optimal adalah portofolio ini di sepanjang kurva efisiensi yang memberikan tingkat pengembalian tertinggi untuk tingkat resiko tertentu atau resiko tingkat terendah untuk
tingkat pengembalian tertentu. Oke. Dan yang terakhir adalah memilih aset optimal. Memilih aset optimal dalam konteks model portofolio Markowitz melibatkan proses evaluasi yang hati-hati terhadap risiko dan pengembalian yang diharapkan dari setiap aset yang tersedia. Langkah-langkah umum dalam memilih aset optimal. Yang pertama adalah identifikasi aset. Apa itu identifikasi aset? Tentukan aset-aset yang akan dipertimbangkan dalam portofolio Anda. Ini dapat mencakup saham, obligasi, reksadana, ETF, properti, dan instrumen investasi lainnya dalam identifikasi aset ini. Yang kedua adalah kumpulan data historis. Kumpulan data historis tentang kinerja aset-aset tersebut termasuk tingkat pengembalian historis dan valuasi resiko. Dan yang ketiga adalah perhitungan parameter statistik. Hitung parameter statistik penting seperti rata-rata, pengembalian return. Yang kedua adalah yang disebut dengan deviasi standar, disebut volatilitas dan korelasi antar aset. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.